Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Maharani. Dan saya Fitriani. Kelompok kami membahas tentang hak kebendaan yang bersifat jaminan yang ditinjau dari aspek hukum perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bahwa bagaimana hak-hak kebendaan ditinjau dari aspek hukum perdata dan bagaimana hak kebendaan yang bersifat jaminan dalam lingkup pembedaan hak kebendaan, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa 1. Hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan dapat dibedakan antara hak kebendaan yang memberikan kenikmatan baik atas bendanya sendiri maupun benda milik orang lain. Misalnya ejinom hak milik, bezit, dan kebendaan yang bersifat jaminan, misalnya gadai, hipotik, dan fidusia. 2. Hak kebendaan yang bersifat jaminan dalam lingkup pembedaan hak kebendaan, yaitu hak gadai yang merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang. Sedangkan hipotik merupakan hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak atau mengambil penggantian daripada bagi pelunasan suatu perikatan. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hak kebendaan ditinjau dari aspek hukum perdata? 2. Bagaimana hak kebendaan yang bersifat jaminan dalam lingkup pembedaan hak kebendaan? Dan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan dari hak-hak kebendaan ditinjau dari aspek hukum perdata itu yang pada umumnya kita ketahui bahwasanya hak kebendaan itu adalah hak yang memberikan kekuasaan atas suatu benda. Hak kekuasaan tersebut dapat dipertahankan kepada setiap orang yang melanggar hak tersebut. Hak kebendaan disebut juga hak mutlak atau hak jamak arah. Dengan demikian, hak kebendaan melahirkan hak penuntutan kebendaan. Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik guna bangunan, hak pakai, dan sebagainya. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang diberikan untuk dijadikan jaminan utang. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan itu adalah hak yang langsung dimanfaatkan oleh pemegang hak tersebut. Yang termasuk dalam hak ini adalah hak milik, hak pakai, dan hak pemungut hasil dan sebagainya. Sementara itu, hak kebendaan yang dijadikan untuk jaminan utang adalah hak kebendaan yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, tidak untuk dipakai tetapi untuk dijadikan jaminan pelunasan utang, misalnya hak tanggungan dan fidusia. Istilah benda merupakan terjemahan dari kata zaak dalam bahasa Belanda. Benda dalam arti ilmu pengetahuan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum, yaitu sebagai lawan dari subjek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yaitu berguna bagi subjek hukum, yang dimana subjek hukum itu adalah manusia atau badan hukum, dan yang dapat dijadikan pokok atau objek suatu hubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. Menurut sistem hukum barat sebagaimana diatur dalam BW, benda dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, benda tak dapat bergerak dan benda bergerak. Yang kedua, benda yang musnah dan benda yang tetap ada. Yang ketiga, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Yang keempat, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Dan terakhir yaitu yang kelima, benda yang diperdagangkan dan benda yang tidak diperdagangkan. Hak kebendaan yang bersifat jaminan pada dasarnya dibagi menjadi dua macam, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dan hak kebendaan yang memberikan jaminan. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan itu adalah hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri dan hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas benda milik orang lain. Hak kebendaan yang memberikan jaminan itu adalah harta yang ditempatkan sebagai aminan untuk pembayaran atau kesanggupan atas suatu kewajiban. Pada dasarnya, jenis jaminan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaminan material dan jaminan imaterial. Jaminan material itu adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu. Sedangkan jaminan imaterial itu adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitor tertentu terhadap harta kekayaan debitor umumnya. Hak mutlak terhadap benda dalam lapangan keperdataan meliputi poin pertama terhadap benda-benda berwujud, misalnya hak guna bangunan dan hak guna usaha atas tanah.
Poin kedua, terhadap benda-benda yang tak berwujud, misalnya hak panenan, hak pengarang atau hak cipta, dan hak oktroy. Berdasarkan pasal 1131 tersebut, KUH Perdata hanya mengatur dua macam jaminan, yaitu jaminan terhadap benda bergerak yang disebut gadai dan jaminan benda tidak bergerak yang disebut hipotek. Baik, kesimpulannya adalah hak bendaan itu adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Hak kebendaan dapat dibedakan antara hak kebendaan yang memberikan kenikmatan baik atas bendanya sendiri maupun milik orang lain, misalnya hak milik, bezit, dan hak kebendaan yang bersifat jaminan, misalnya gadai, hipotek, dan fidusia. Hak kebendaan yang bersifat jaminan dalam lingkup pembedaan hak kebendaannya itu hak gadai yang merupakan suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas nama dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan biaya barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan, sedangkan hipotek merupakan hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak untuk mengambil penggantian daripada bagi pelunasan suatu perikatan. Ciri-ciri atau sifat-sifat hak kebendaan itu ada 5. Yang pertama, hak kebendaan merupakan hak yang bersifat mutlak. Yang kedua, hak itu terus mengikuti bendanya dimanapun berada atau di tangan siapapun berada. Yang ketiga, hak kebendaan itu lebih dulu mempunyai tingkatan yang lebih tinggi daripada hak terjadi kemudian. Yang keempat, hak kebendaan mempunyai sifat droit de préférence, yaitu hak yang lebih didahulukan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu gugatan hak kebendaan disebut gugatan kebendaan. Oke, mungkin segitu aja yang dapat kami sampaikan untuk review jurnal ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.